Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aceng, pendamping PK Kecamatan Sukaluyu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video modul 4 sesi 12 langkah 7 poin 1 sampai dengan 2. Selamat menyaksikan. Semangat. Tepuk semangat dulu, Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya. Barusan saja kita sudah membahas tentang pengertian penelantaran, contoh-contoh penelantaran dan bagaimana cara mencegah penelantaran agar tidak terjadi pada anak ya. Dan barusan juga kita sudah bahas tentang eksploitasi dan contoh-contoh eksploitasi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mencegah agar eksploitasi itu tidak terjadi pada anak ya. Ya, Pak. Ya. Tapi biar tidak jenuh nih ya, biar tidak jenuh kita sekarang ke permainan. Tapi permainan ini kita sambil belajar ya. Namanya permainan bendera ya. Ada yang bawa bendera? Tidak ya? Tidak ada, Pak. Kita ganti saja. Gini, Bu. Ya. Jadi nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan ya. Ibu-ibu nanti katakan sepakat atau tidak ya, dengan simbol gini. Kalau yang sepakat acungkan jempol. Nah, kayak gini, satu saja. Bagus, itu tandanya setuju atau sepakat ya. Dan itu merupakan cara pencegahan agar eksploitasi itu tidak terjadi ya. Kalau tidak setuju dan bukan cara pencegahan eksploitasi, kita angkat tangan dua sambil no atau bukan. Dapat ulang Ibu? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nih, saya bacakan dulu pernyataannya. Nanti Bapak dan nanti ibu-ibu semuanya ya menyatakan sikap bahwa ini setuju atau tidak ya. Siapa? Ini diharapkan semuanya bisa mengikuti Bu ya. Siapa ya? Jangan sampai ngantuk Bu ya. Ya, Pak. Ya, perhatikan pernyataan yang pertama ya. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Tidak setuju. Coba Bu Habibi. Ya, Pak. Ya, ini Bu Habibi. Ya, paling depan ya. Ya. Bu Habibi silahkan. Kenapa alasannya Bu Habibi tidak setuju bahwa itu tidak boleh? Kenapa? Karena itu bentuk eksploitasi, Pak. Bentuk Jadi, eksploitasi. kalau menyuruh anak buat kuli, apalagi buat menambah penghasilan orang tua itu bentuk, karena kan dijelaskan tadi kan nggak boleh katanya kan gitu. Siap. Ya, betul. Itu karena menyuruh anak bekerja sebelum cukup umurnya Ya. itu termasuk eksploitasi. Eksploitasi. Ya, berarti kita harus mencegahnya. Berarti Ya. kebalikannya. Kalau cara mencegahnya, kita tidak boleh menyuruh anak Ya, betul, Ya, Pak. Pak. untuk Bekerja. Oke. Yang kedua, menyuruh anak mengemis di jalanan. Tidak setuju, Pak. Setuju. Ya. Berarti kenapa? Bu Pepe, ada Bu Pepe ya, yang paling belakang Ya, itu. ya, Pak. Ya, Kenapa karena alasannya tidak setuju? alasannya ya anak kan jadi alat ya, Pak ya. Ya. Alat untuk mencari penghasilan. Padahal tadi sudah dijelaskan, Pak, anak tidak boleh dijadikan alat atau untuk mencari keuntungan, Pak ya. 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 Terima kasih Bu Pepe sudah memberikan alasannya ya, sangat tepat sekali karena anak itu tidak boleh dijadikan alat ya, apalagi untuk mengemis di jalanan. Sangat ngeri sekali Bu ya. Ya, Kita Pak. lanjut. Menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Tidak setuju, Pak. Tidak. Ya. Bu Ai mana, coba jelaskan Bu Ai. Ya, Pak. Ya, alasannya kenapa? Alasannya, aduh, Pak, itu ngeri, Pak, anak kok jadi penghibur, Pak. Aduh. Ya. Ya. Jangan sampai terjadi ya. Sampai, Pak, aduh, Ya. itu ngeri, Pak. Berarti kebalikannya, kalau mau mencegah hal itu terjadi, kita tidak boleh sampai melakukan hal itu ya. Ya, Pak. Lanjut. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Tidak setuju, Tidak setuju, Pak. Pak. Setuju. Iya. Kenapa? Karena- Coba, ada yang mau bisa Saya, jawab? Pak. Bu Dede, ya silakan. Karena ya tidak boleh menikah sebelum usia 17, Pak. Oh, Jadi- iya, betul ya. Iya, bentuknya jadi eksploitasi Ya. gitu. Iya. Betul. Bu Dede yang telah memberikan alasannya betul. Masih ingat kemarin modul
kesehatan ya. Oh iya. Bahwa Iya, Pak. yang hamil itu kalau sudah menikah kan otomatis hamil ya. Iya Bahwa Pak. yang hamil itu tidak boleh terlalu Iya. Muda. Karena di bawah 20 tahun itu terlalu muda, tidak Iya. boleh. Iya. Itu beresiko tinggi atau resti kata orang kesehatan ya. Itu tidak boleh ya. Nah, sekarang lanjut menjual bayi. Nggak boleh Pak, tidak setuju Pak. Kenapa Bu Siti? Itu yang belakang, Bu Siti kenapa? Iya Pak, kenapa anak dijual Pak? Itu penjualan anak Pak. Aduh bahaya itu Iya, Pak, iya. pelanggaran Pak. Aduh. Kita sepakat ya. Ya. Menjual bayi atau menjual manusia itu tidak dibolehkan, Ya, tidak Pak, diperbolehkan betul. ya. Kalau ada kita melihat Amit-amit, praktek Pak. seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Iya, Harus Pak. kita cegah sama-sama ya, oke? Ya. Siapa? Ya. Yang keenam, selanjutnya memberikan waktu bermain kepada anak. Setuju Pak. Setuju. Nah, benar, setuju? Setuju. Saya setuju Ah. pisan Pak. Alasannya siapa? Ya. Bu Indun? Ya. Alasannya waktu itu Pak ingat masih waktu belajar Pak waktu Ya, modul perjalanan apa satu. coba? Modul 1 Nah, betul. Jadi manfaat bermain Pak waktu itu. Jadi kita harus membiarkan anak untuk Bu bermain. Indun masih ingat padahal pertemuan itu sudah Iya. lama ya, Masih bulan ingat, berapa? Pak, Bulan dulu. kapan ya? Iya. Ya, jadi sesuai dengan pendidikan dan pengasuhan anak, Ya, itu. bahwa bermain dengan anak itu sangatlah baik dan berpengaruh sekali terhadap anaknya. Jadi kita bisa lebih dekat, bisa jadi pendengar yang baik bagi anak ya. Iya Dan Pak. itu akan membentuk karakter yang sangat hebat ya bagi Ya. anak ya. Lanjut, memberikan istirahat yang cukup untuk anak. Setuju Pak. Setuju Pak. Ya, setuju. Bu Dedah, Bu Dedah. Ya Pak. Ya, alasannya kenapa? Ya anak kan diberikan waktu cukup untuk istirahat Pak. Jadi kesehatannya bagus Pak. Ya, Jadi anak cukup istirahatnya cukup ya. istirahatnya begitu Pak. Sepakat ya itu ya. Sepakat. Ya, alasan yang Bu Deda bisa kita terima ya. Ya, Ya, Pak. jangan diposting terus tenaganya ya. Membuat akte kelahiran anak. Setuju Pak. Bagus Pak. Bagus ya. Semuanya sudah masuk anaknya? Sudah punya akte kelahiran? Ada Pak sebagian Pak. Ada sebagian yang belum? Ada Ya. Pak sebagian Yang Pak. pasarnya belum Pak. Oh, yang gede-gede? Iya. Nah, usahakan ibu-ibu semua di sini bisa mengurus atau membuat akta kelahiran anak ya. Iya, Pak. Diusahakan. Ya, alasannya kenapa coba? Ada yang tahu? Apa ya? Apa? Alasannya ya karena sebagai Ya, Bu itu Bu Ai. Oh ya, Bu Ai silakan. Ya Pak, Ya. ya karena kan sebagai anggota keluarga, Ya. kalau mau diakui ya harus masuk ke kakak, Bikin gitu, akte ke kelahiran, ya gitu bikin ya. akte Oh. kelahiran Pak. Jadi diakui Pak bahwa dia anaknya gitu. Itu Pak Ya. ya. Terima kasih Bu Ai yang sudah memberikan alasannya. Tepat sekali. Boleh saya tambahkan ya? Ya Pak. Mungkin kalau anak sudah punya akte kelahiran, jadi jelas asal usulnya dari mana. Ya walaupun dari ibunya ya. Iya. Tapi kan ibunya siapa? Di akte kelahiran kan tertera ibunya siapa, bapaknya siapa, lahirnya di mana, tanggal berapa ya. Ya. Jadi sudah jelas ya. Ya Kalau Pak. tidak dibuatkan nanti kalau ada yang adopsi dicuri begitu saja Iya, kan iya, bahaya. Ya. Ya. Alhamdulillah baik ya. Ya Pak. Selanjutnya memasukkan anak ke dalam daftar keluarga. Setuju Pak. Setuju? Setuju. Nah, setuju. Oke ya, alasannya saya bantu jawab ya. Alasannya mungkin sama dengan yang akte kelahiran tadi ya. Ya Pak. Ya. Terus menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba, agar kasihan kepada kita. Tidak setuju Pak. Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, itu sangat kita pahami ya, karena tadi kan sudah disampaikan juga ya. Sama dengan mengemis tadi Pak ya. Nah, pengemis Iya, tadi iya. sama ya. Iya. Harusnya tidak boleh ya. Iya, iya, Tidak Pak. boleh digunakan sebagai alat Alat Pak yang mencari ya. mencari keuntungan ya. Ya. Bapak Ibu semuanya Ya Pak. Semangat Semangat. Pak. Coba apa yang dapat kita pelajari atau kita petik hikmahnya dari permainan tadi? Oke dan sepakat dan tidak sepakatnya apa hikmahnya? Ya kita belajar cara mencegah eksploitasi. Hebat sekali tepuk tangan Ibu. Betul. Sesuai materi sekarang, bagaimana
bagaimana cara mencegah eksploitasi pada Anak. Nah, itu secara tidak langsung barusan kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencegah. Kalau tadi yang bukan berarti kita kebalikannya. Kalau yang ya berarti itu memang cara untuk mencegah agar eksploitasi itu tidak terjadi pada anak, baik pada anak kita maupun pada anak saudara Kita, Pak, orang lain, tetangga di kampung ya. Nah, kalau menemukan hal tersebut eksploitasi, kita segera melapor ya. Ya, Ya, Pak. wajib ya, oke? Ya, Pak. Oke, siap. Bu Ibu, oke ya. Kita lanjut. Kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, coba dilihat nih, ada yang di belakang Bapak, pasti penasaran kan? Ya, Nah, Pak, itu apa, poster Pak? apa itu ya? Ah, iya. Coba, nah ini hasil dari permainan tadi. Permainannya Oh. kita, ini setuju, ini Ya. tidak. Nah, ini Iya, Pak. simpulannya ya. Oh. Nah, kalau yang di belakang nih, Ibu Siti tuh yang berjajar di belakang, ya. Kalau tidak kelihatan yang di depan, coba buka buku pintar halaman 48. Halaman 48 Ya, ya. halaman 48, silakan. Dibuka udah ketemu, Bu Ibu. Udah, Pak. Ya. Cari dulu sebentar, Pak. Ya. Ya. Bu Ibu, coba kita samakan jawaban kita tadi ya. Ya, Pak. Jawaban kita tadi sudah betul atau belum ya? Coba boleh kita baca sama-sama, Bu Ibu? Cara mencegah eksploitasi. Cara mencegah eksploitasi. Ya, sepakat. Di sini ada berapa? 16. 16 cara mencegah agar eksploitasi itu tidak terjadi pada anak kita. Kita, Pak. Bu Ai hadir, Bu Ai. Hadir, Ya, Pak. silakan dibaca, Bu Ai. Sat- Nomor 1. 1. Mengupayakan anak tetap sekolah. Ya, sepakat ini nomor 1 sepakat? Sepakat, Ya, Pak. itu caranya ya, mengupayakan anak tetap sekolah. Sekolah. Nih kemarin masih ada yang anaknya SMP belum dilanjutkan, dibujuk Pak. ya, Iya, Pak. dibujuk agar mau masuk SMA ya, dibujuk ya. Iya, Pak. Oke. 2. Baca buku Habibie, silakan. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Sama ya. Tadi juga yang mau nyuruh bekerja itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Lanjut nomor 3, Bu Hindun. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini yang tidak ada dalam permainan tadi ya. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Artinya kalau anak kita bermain dengan yang usianya lebih dari dia dan lebih dewasa, otomatis pengawasan kita harus lebih ditingkatkan ya, lebih ketat lagi. Ya. Dikhawatirkan memberi pengaruh yang tidak baik ya. Sepakat tuh ya. Tapi kalau Pak, sepantar nggak boleh. Kalau sementara juga tetap harus ada pengawasan Pengawasan. ya. Iya, Pak. Lanjut nomor 4, Bu Deda. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Ya, ini melatih. Nah, jadi anak itu sebelum ada orang yang tidak dikenal, belum dikenal, jangan langsung main SKS aja ya. Semenal langsung dekat ya, jangan. Harus hati-hati ya. Hati-hati. Ya, Pak. Ya, takutnya penculikan lah atau apa ya. Jadi kasih tahu anaknya ya, siap Bu. Siapa? Nah, perhatikan lagi nomor 5. Tidak mudah mempercayai janji orang lain. Bu Siti, terima kasih. Tidak mudah untuk menjadi orang. Dan ini ya, kan tadi kita sudah belajar nih, ada cerita ya yang itu Ya, Pak. yang awalnya akan diasuh ternyata dijadikan alat untuk mengemis, ya, dijadikan untuk orang lain, ya. Jadi jangan mudah percaya nih ya dengan janji-janji manisnya ya. Iya, Pak. Ya, lanjut. Selanjutnya Bu Endang, silakan. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota, Pak. Sama, ini hampir sama dengan yang nomor 5 tadi ya. Ya, Pak. Janji-janjinya, oh kita kerja ke kota
gajinya 5 juta, jangan mau, ya, sangat tidak masuk akal kan, ya, apalagi hanya berijazah SMP, misalkan SD, tapi gajinya besar, jangan mau, ya, apalagi anak perempuan. Wah. Oke, lanjut, Bu Yanti, Nomor 7 Pak, iya nomor 7, oh iya, nomor 7 silakan. tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Ya, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Berarti tadi sama ada ya di pertanyaan tadi iya, ya. Pak. 17 ya. Ya, nomor 8. Saya baca ya. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet tanpa pengawasan. Nih, sekarang musiknya kan Tuh. belajar pakai online, menggunakan HP daring ya. Iya, Pak. Karena kan sekarang mulai musim Iya, corona Pak. ya. Sekolah, Pak. Pada daring, Pak. Nah, betul. Biar Pak Itu Corona. pun harus pengawasan yang ekstra. Ya, jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti buka yang lain ya. Iya, Pak. Lanjut, dapat Wami ya. Ya, Pak. Siap. Nomor 9, Bu Siti. Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Ya, terima kasih. Ruang menanyakan kalau anaknya pulang dari mana, tanyakan ya. Tanyakan apa saja ya. Nomor 10, nih saya baca ya. Luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Nah, ini sesuai dengan pengasuhan anak, Ya, pendidikan Pak. dan pengasuhan anak ya. Pak. Harus lebih banyak dengan berkomunikasi dengan anak itu ya. Ya. Nomor 11. Nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai sama nih ya. Nomor 11 kenali guru ya. Ya, Pak. Nomor 12 kenali teman-temannya. Nomor 13 kenali orang dewasa di sekitar mereka. Ini kita harus kenal gurunya siapa, guru ngajinya atau guru sekolahnya harus apa ya. Iya, Pak. Nomor 14 baca sama-sama. Tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nauzubillah ya. Amit, Pak. Kalau kita terjerat rentenir ya, hati-hati janganlah ya. Di modul ekonomi kita sudah belajar jangan meminjam ke rentenir ya. Iya, Pak. Jangan, itu harus hindari. Apalagi yang menjadi jaminannya adalah anak. Amit, Ya, Pak. Iya. menarik ya. Oke, baca lagi sama-sama. Oke, Bu. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah, Ibu masih ingat bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah. Dengan modul kemarin, bulan-bulan kemarin kita belajar tentang pengasuhan anak bahwa kekerasan akan menimbulkan perilaku buruk bagi anak. Anak. Tidak boleh dilakukan ya, sepakat Bu Ibu? Iya, Pak. Terakhir, baca sama-sama. Oke. Membuatkan akte kelahiran untuk anak. Ya, membuatkan akte kelahiran untuk anak ya. Jadi tadi kalau ada yang belum punya akte kelahiran anaknya diurus Bu ya. Iya, Pak. Gampang kok, gampang ya. Iya, Pak. Gampang, sekarang bisa online ya. Iya, Bisa Pak. online. Nanti diurus akte kelahirannya. Yang belum punya kakak, yang anaknya belum masuk kakak diurus Bu ya. Iya, Pak. Nah ini di antaranya cara-cara untuk mencegah eksploitasi pada Anak. Mudah-mudahan semuanya ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari. Hari. Oke, kita lanjut ke cara-cara membuat akte kelahiran. Demikian video simulasi yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.